Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak kelas 4? Hari ini kita akan belajar bersama Miss Eta pembelajaran ilmu pengetahuan alam tema 2 babnya tentang energi. Sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kita mulai. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Ya, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Berdasarkan ketersediaan di alam, sumber energi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui, yaitu sumber energi yang selalu tersedia di alam. Sumber ini digunakan terus-menerus jika dimanfaatkan dengan bijak. Contohnya matahari, air, angin, panas bumi, dan biomasa. Yang kedua adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui, yaitu adalah sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Yaitu jika digunakan terus-menerus, sumber daya ini suatu saat akan habis. Contohnya adalah bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, batu bara, gas alam. Sumber energi dapat berupa sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Sumber energi primer tersedia langsung di alam dan belum mengalami pengolahan. Contohnya antara lain sinar matahari, air, angin, biomasa, makanan, dan bahan bakar fosil. Sedangkan sumber energi sekunder antara lain sumber energi yang berasal dari pengolahan sumber energi primer. Contohnya sumber energi sekunder adalah listrik dan olahan dari bahan bakar fosil. Berikut beberapa sumber energi yang kita manfaatkan sehari-hari. Yang pertama adalah matahari, yang kedua angin, yang kedua air, yang ketiga angin, yang keempat panas bumi, yang keempat makanan, yang kelima biomasa, ketujuh bahan bakar fosil, dan yang kedelapan adalah listrik. Matahari. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan panas utama bagi bumi. Jadi ada dua ya, sumber energi cahaya dan panas. Energi cahaya matahari berguna untuk menerangi bumi. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis atau memasak makanan. Sedangkan panas matahari dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan pakaian, menjemur ikan, ataupun membuat garam untuk para petani. Nah, ini adalah skema manfaat dari matahari, yaitu sebagai sumber penerangan, berperan dalam daur air. Jadi ini siklus air ya maksudnya. Jadi air itu mengalami penguapan sampai akhirnya kembali lagi turun hujan, kemudian terserap kembali ke tanah. Selanjutnya membantu proses pengeringan, membantu kesehatan tulang. Ini artinya vitamin D3 itu didapat dari vitamin D itu ada di dalam tubuh dan bisa diaktifkan hanya dengan menggunakan sinar matahari. Jadi kita butuh sekali sinar matahari setiap hari untuk mengaktifkan vitamin D3 yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya matahari dibutuhkan pada proses fotosintesis atau memasak pada tumbuhan. Matahari digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya adalah air. Air diperlukan makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Kegiatan sehari-hari yang menggunakan air antara lain minum, mandi, masak, mencuci pakaian. Selain itu, air menghasilkan energi gerak yang dimanfaatkan untuk memutar kincir air dan membangkitkan listrik. Panas bumi. Panas bumi terdiri atas lapisan batuan yang sangat panas. Panas dari pusat bumi meresap ke kerak bumi sehingga kita dapat rasakan di permukaan. Panas bumi inilah yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Energi yang berasal dari panas bumi telah digunakan sejak zaman dahulu untuk memanaskan ruangan dan air. Namun, saat ini energi bumi lebih sering dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Panas bumi disebut juga dengan geotermal.
Makanan. Makanan kita berasal dari tumbuhan atau hewan. Makanan diproses dalam organ pencernaan untuk menghasilkan energi. Energi tersebut merupakan energi kimia yang diubah menjadi energi gerak untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti sholat, membaca Quran, belajar, bermain, dan lain-lain. Biomasa. Sumber energi biomasa berasal dari organisme hidup ataupun yang belum lama mati. Sumber energi biomasa dapat berasal dari limbah pertanian, misalnya limbah jagung dan kedelai. Biomasa dapat dimanfaatkan dengan cara dibakar atau diolah menjadi bahan bakar, misalnya biodiesel. Bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dihasilkan oleh sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur dalam bumi selama berjuta-juta tahun lamanya. Contoh bahan bakar fosil adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Bahan bakar fosil diperoleh dengan cara penambangan. Minyak bumi dapat diolah menjadi minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Minyak tanah dan LPG dapat dimanfaatkan untuk memasak. Bensin dan solar dimanfaatkan untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Selanjutnya, listrik. Listrik dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik, baterai, dan aki atau akumulator. Listrik dapat dihasilkan di pembangkit listrik dengan membakar bahan bakar fosil, misalnya minyak bumi dan batu bara. Selain itu, listrik juga dapat dibangkitkan dengan bantuan energi dari air, angin, matahari, atau panas bumi. Listrik digunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik, misalnya lampu, laptop, handphone, dan televisi. Selanjutnya, angin. Angin adalah udara yang bergerak. Walaupun tidak tampak, kita dapat merasakan energi angin. Angin dimanfaatkan oleh manusia karena menghasilkan energi gerak. Angin dapat memutar kincir angin, mendorong perahu layar, dan mengeringkan pakaian. Banyak kegiatan yang memanfaatkan tenaga angin, misalnya bermain layang-layang, serta berbagai jenis olahraga, seperti para layang dan terjun payung. Angin juga dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perubahan energi. Jadi, energi itu dapat berubah dari energi apa yang kita gunakan dan energi apa yang dihasilkan. Contoh yang pertama yaitu setrika. Setrika itu kita menggunakan energi listrik dan menghasilkan energi panas. Manfaatnya untuk merapikan baju. Yang kedua, kompor gas. Kompor gas ini berasal dari energi kimia yaitu LPG. Kemudian menghasilkan api ya berupa energi panas untuk memasak makanan. Yang ketiga, senter. Senter itu berasal dari energi dari baterai ya. Jadi ini termasuk energinya kimia. Dihasilkan energi cahaya untuk menerangi ruangan yang gelap. Yang keempat, kincir angin. Kincir angin dapat berputar karena adanya air. Ini kincir air. Kincir air dapat berputar karena adanya air. Kemudian turbin yang bergerak itu menggerakkan generator sehingga dapat dihasilkan listrik. Ya, manfaatnya untuk membangkitkan listrik. Yang kelima, blender. Untuk menyalakan blender, kita membutuhkan energi listrik. Kemudian, energi yang dihasilkan berupa energi gerakan memutar ya untuk menghancurkan makanan. Yang keempat, peluit. Peluit bisa berbunyi karena adanya energi angin. Energi angin, kemudian energi yang dihasilkan adalah bunyi yang digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, perubahan bentuk energi ini berdasarkan konsep bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh perubahan energi yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan peran bahan bakar fosil. Ya, karena bahan bakar fosil itu jumlahnya terbatas, jadi perlu dilakukan
pencarian energi alternatif. Apa saja yang dapat digunakan untuk menjadi energi alternatif? Yang pertama adalah energi air. Energi air dapat dimanfaatkan dengan menggunakan kincir air pada air terjun, air sungai, atau aliran air lainnya. Selanjutnya energi angin. Energi gerak dari angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir atau turbin pada pembangkit listrik tenaga angin. Turbin dihubungkan dengan generator yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Selanjutnya adalah energi matahari. Energi cahaya matahari ditangkap oleh panel surya untuk selanjutnya diubah menjadi energi listrik. Energi panas matahari dapat digunakan untuk pemanas air tenaga surya. Jadi dari energi matahari bisa menghasilkan listrik, gitu ya. Selanjutnya, energi panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal berasal dari kerak bumi dan berupa uap panas yang keluar dari dalam tanah. Uap panas tersebut dimanfaatkan untuk memutar turbin. Turbin lalu akan memutar generator pada pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya, energi biomasa. Energi biomasa dihasilkan dari bahan organik. Contoh energi biomasa yaitu biodiesel, bioetanol, dan biogas. Biodiesel dapat diolah dari tumbuhan jarak, kelapa sawit, dan bunga matahari. Bioetanol dapat diolah dari jagung, tebu, dan singkong. Biogas dapat diolah dari kotoran hewan ternak. Energi biomasa dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Biodiesel dapat digunakan untuk bahan bakar diesel dan mesin industri. Bioetanol dapat dicampur dengan bensin untuk bahan bakar kendaraan. Biogas dapat dimanfaatkan untuk memasak. Selanjutnya adalah gelombang laut. Energi gelombang laut dihasilkan oleh angin yang bertiup di atas permukaan laut. Energi gelombang laut digunakan untuk memutar turbin pada alat pengubah energi gelombang sehingga dapat membangkitkan listrik. Selanjutnya adalah nuklir. Energi nuklir dihasilkan dari proses pemisahan atom uranium. Uranium sebenarnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tetapi uranium dalam jumlah sedikit dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Setelah kita menggunakan energi, tentunya kita juga harus melakukan penghematan energi supaya energi itu tidak habis. Apa yang dapat kita lakukan untuk dapat menghemat energi? Yang pertama, mengurangi penggunaan listrik. Misalnya, menggunakan alat-alat elektronik seperlunya, mematikan alat elektronik yang sudah tidak digunakan, dan menggunakan alat elektronik yang hemat energi. B. Menaiki kendaraan umum ketika berpergian. Atau kita juga bisa berjalan kaki atau naik sepeda jika berpergian jarak dekat. C. Menghemat penggunaan air bersih. Misalnya dengan menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. D. Menjaga kebersihan lingkungan untuk melindungi sumber daya alam di sekitar kita. Nah, alhamdulillah sudah selesai materi pembelajaran kita di tema 2 ini. Semoga mudah dipahami. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.